الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengatur, Dialah yang memberikan rizki, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita, yang kita tahu itu melelahkan. Tapi dunia menggoda dan banyak menipu banyak manusia. Dan juga dalam urusan agama, kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak yang mengeluhkan futur, loyonya semangat untuk beramal. Kita masuk malam 25 Dzulqa'dah, yang 5 malam lagi insya Allah kalau ada umur kita akan masuk ke awal Dzulhijjah, yang Allah Azza wa Jalla berfirman wal fajri walayalin ashr. Allah mengatakan demi fajar dan demi 10 malam. 10 awal Dzulhijjah ini benar-benar spesial jemaah.
Maka ana nggak berhenti mengingatkan. Karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Kita punya ilmu, kita tahu, kita faham, tapi terkadang kita malas untuk mengamalkan apa yang kita faham. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Nggak ada, sepanjang tahun itu tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak takbir. Kita lihat nanti berapa banyak umat Islam yang bertakbir di awal Dzulhijjah, memperbanyak tasbih dan tahmid. Sebagian merasa 10 awal Dzulhijjah seperti hari-hari yang lainnya, bahkan nggak tahu dia malam ini tanggal berapa, dia nggak tahu. Dia hanya faham nanti di 10 Dzulhijjah ada puasa, namanya puasa Arafah. Bas, dia faham itu. Puasa Arafah itu insya Allah akan diampuni dosa 2 tahun. Sedangkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biasa-biasa aja. Maka ahibati fillah, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian yang jadi orang benar, nggak ada. Maka wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di pembahasan terakhir berkaitan dengan sikap berhati-hati, sikap tidak terburu-buru. Dalam bergaul dengan manusia, tidak gampang menvonis, tidak mudah menuduh orang. Kawan kita itu ada 3, atau sebagian ulama menyebutkan 4. Yang pertama, kawan yang seperti ghidha, seperti makanan yang antum butuh selalu sama dia. Siapa mereka? Ya, bergaul dengan para penuntut ilmu, duduk dengan para ulama, antum perlu. Wasahibu sahib, kawan itu dapat menarik antum sesuai dengan kondisi dia. Maka jangan pernah meninggalkan kawan yang soleh, karena itu seperti makanan. Sehari antum butuh kadang-kala lebih 3 kali untuk berjumpa dengan dia. Antum makan sehari berapa kali? 3. Belum gorengan, belum tambah minum teh wala sama apa jemaah. Yang kedua, ada kawan yang seperti obat. Kapan dibutuhkan obat itu? Ya kalau antum sakit. Ini kawan-kawan bisnis kita, teman-teman kerja kita. Kita butuh sama mereka dalam urusan pekerjaan, yang terkadang mereka bukan orang soleh. Bahkan sebagian di antara mereka, di antara kawan kita dalam bisnis, mungkin bukan orang beriman, nggak sholat wala apa, kerjanya maksiat, tapi kita butuh sama dia dalam urusan bisnis. Bagaimana? Ya selesai kebutuhan, selesai. Makanya kadang-kala dokter itu memberikan dosis yang sesuai. Antum butuh minum ini sehari 2 kali, bas 2 kali. Kalau antum minum 5 kali, apa yang akan terjadi?
Insya Allah cepat sembuh. Ustaz. Enggak. Antum bisa berantakan hidupnya. Begitu pula. Berapa banyak kawan-kawan bisnis yang kemudian jadi kawan main. Kalau sudah kawan main, antum akan ketemu dia lebih sering lagi. Yang terkadang dia bukan orang-orang yang soleh. Rusak jadi. Maka hendaklah tadi kawan-kawan yang berkaitan dengan bisnis, ya udah selesai bisnisnya, selesai usahanya, ketemu dia, selesai. Kapan kita ada keperluan, kita ketemu lagi. Ini yang seperti obat tadi. Hanya ketika diperlukan. Yang ketiga, ada kawan yang penyakit. Antum lihat coba sekitar antum. Nih mahasiswa aja. Ada nggak yang kawannya penyakit? Alhamdulillah Ustaz, ana sejak satu kos-kosan sama dia sering berjamaah Ustaz, di kamar. Dia jadi imam, ana jadi makmum. Ini gimana ceritanya? Mungkin antum berpikir, alhamdulillah masih sholat. Alhamdulillah masih sholat. Tapi antum kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini gitu. Ada kawan yang penyakit, yaitu kawan yang mengajak kepada kemaksiatan, kawan yang membuat antum jauh dari ketaatan, jauh dari majelis ilmu, datang ke kelas telat. Makanya biasanya yang satu rumah itu kalau telat semuanya telat. Yang satu rumah kontrakan, kalau satu telat tanya mana fulan, sama ini telat semua. Wahid istri telat, belum telat. Maka hendaklah kita berhati-hati bergaul. Baik. Barakallahu fiik, kita masuk ke bab baru. Bab man hadda zuqaqan aw tariqan. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Summa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li mashayikhih wa li walidayhi wa lil hadirin wal mustami'in ajma'in. ثم قال صاحب كتاب الأدب المفرد وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بكير الجعفي البخاري رحمه الله تعالى من هد زقاقا أو طريقا. حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع منيحة أو هد زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق النسمة. واصل. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا كريم بن عمار عن أبي زبير عن مالك بن مرسد عن أبيه عن أبي يرفع قال ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك الصدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وتبسمك بوجه أخيك الصدقة وإماتتك الحجر والشوك والعزم عن طريق الناس لك صدقة وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. Barakallahu fiik. Ini bab sebenarnya yang sehari-hari mungkin kita mengalami. Bab berkaitan dengan menunjuki seorang jalan, lorong yang seharusnya lewati. Boleh jadi ada orang buta yang nggak tahu jalan, atau ada orang tersesat yang butuh dibantu. Sekarang mungkin banyak orang tidak membutuhkan lagi bantuan manusia, karena sudah ada bantuan Mbah Google Map. Tapi apakah yang ditetapkan di Google Map selalu benar? Enggak, coba. Apalagi kalau sudah urusannya masuk gang. Anak kemarin hari Ahad, kita berangkat dari hotel menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Masuk gang lihat. Anak ngomong, bang kayaknya nggak bener ini bang. Karena biasanya ke Halim itu jalannya besar semua gitu. Ini ke bandara ini. Akhirnya kita tanya sama orang. Di sini posisi orang yang ditanya itu
akan dapat fadilah. Jadi kalau antum ada orang yang tanya sama antum, ini kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Pahala sedekah. Antum nggak keluar duit, cuma ditanya. Waktu kemarin tuh perempuan ditanya, Mbak kemana Mbak? Ke bandara. Bisa lah jalan sini. Oh nggak bisa, kata dia. Balik kamu. Suruh balik kita. Itu dapat pahala nih. Memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Orang yang cari tahu tentang jalan yang harus dia lewati. Hanya saja juga perlu diketahui, adab tiap daerah berbeda-beda. Antum mungkin di beberapa daerah tanya di atas mobil itu masih ditanggepin. Tanya, Mbak atau Mas, jalan ini, oh kasih tahu antum. Karena memang budaya di sana nggak apa-apa, nggak harus orang itu turun. Karena kalau dia harus turun, mobilnya akan bikin macet banyak mobil yang lainnya, jalannya kecil. Tapi di beberapa daerah kalau antum nggak turun dari mobil, disesatkan antum sama yang tanya, kemana jalan? Oh lurus saja sana, lurus sampai ketemu jalan ke kanan, terus kanan. Nanti ketemu tempatnya, tidak tahu apa yang ditemukan di sana. Maka kita juga yang bertanya harus memahami budaya dan tradisi setempat. Nih buat yang istrinya bercadar, kadang-kala jangan dia yang tanya. Orang kadang takut, ini siapa ini? Ada daerah-daerah tidak terbiasa melihat perempuan bercadar. Maka perlu memahami budaya dan tradisi agar tidak ada salah paham dan agar tidak disesatkan juga sama orang yang kita tanya. Dan di Jember ini kalau antum tanya nggak turun, sopan apa enggak? Nggak sopan. Antum bahkan nggak digubris. Orang akan mengatakan hadir nggak punya adab. Mamanya antum mau datang ke rumahnya Ustaz Arifin, nggak tahu nih. Sini tanya, Mas, mana rumahnya Ustaz Arifin? Dari atas mobil. Kira-kira dijawab nggak sama orang sini? Dikatakan, Assalamualaikum. Tinggal antum. Maka tolong perhatikan ini. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Fazari. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khinan ibn Abdullah. Dari Abdurrahman ibn Aus saja, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, man manaha maniha, barang siapa yang memberikan maniha. Maniha ini dulu biasanya itu bentuknya kambing atau onta yang diberikan kepada seseorang tapi hanya untuk memanfaatkannya, tidak memilikinya. Dikasih kambing untuk diperes susunya, dikasih onta untuk diperes susunya, dikasih domba untuk diambil bulunya, tapi nggak dimiliki. Ada nggak itu sekarang di Indonesia? Kalau bentuknya itu enggak sekarang, jarang ya. Kayak ada orang ngasih sapi antum, fadhal Ustaz, ini anak kasih sapi Ustaz, antum peres susunya. Ada masa susunya kering. Kambing itu ada masa susunya habis gitu. Nanti setelah habis diambil lagi sama orangnya, diganti lagi. Itu terjadi di kota Madinah. Rasulullah SAW kadang-kadang dikasih sama sahabat-sahabat Ansor, dikasih kambing yang siap untuk diperah. Mungkin diperah selama 1 bulan, 2 bulan ya. Setelah itu diambil lagi karena susunya sudah kering. Di Indonesia apa jemaah yang bisa digitukan? Mungkin modelnya seperti motor, dikasih nih, fadhol antum pakai, antum mahasiswa antum pakai lah. Jadi tidak dikasih tapi dipinjemi, diambil manfaatnya saja. Barang siapa yang melakukan ini, nah kemudian
au hadda qaqan au qala tariqan, atau memberikan petunjuk jalan kepada seseorang. Zuqaq itu bisa jalan yang mungkin gang umpamanya, banyak diterjemahkan. Memberikan petunjuk, kana lahu idla itaqi nasab, dia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan satu budak. Satu budak. Ini cuma ngasih tahu orang jalan. Itu loh mas, jalannya sebelah situ mas. Itu dapat pahala seperti membebaskan budak. Kenapa? Karena orang itu butuh petunjuk. Maka jangan pernah mengabaikan atau menyia-nyiakan pahala ini. Ada orang mau tanya antum, apa? Antum mau tanya apa? Fadol, anak kasih tahu. Nawarkan diri. Mungkin antum sibuk, antum punya pekerjaan, tapi jangan abaikan hal ini karena pahalanya seperti membebaskan budak. Apalagi kalau antum memang duduk, ada orang cari pahala, memang sengaja duduk di tempat yang banyak orang tersesat. Ada beberapa daerah itu yang Google Map ini selalu mengarahkan ke sana, padahal jalannya sama. Kita Lumajang juga pernah masuk gang sampai orang ngomong, ya Allah mas, banyak orang tersesat di sini mas, salah jalannya mas, lewat Google Map ya kata dia. Iya, balik kata dia. Bagaimana kalau antum pasang badan di situ nungguin orang, tunggu dulu, ini kayaknya tersesat nih, kelihatan dari plat nomornya atau apa, biasanya kan kelihatan seperti itu. Antum menawarkan diri, ini pahalanya seperti membebaskan budak aja. Itu orang kalau membebaskan budak, itu akan mendapatkan dengan setiap organ di tubuhnya dibebaskan tubuh dia dari api neraka. Maka jangan diremehkan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Raja, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah ibn Ammar dari Abi Zumail, dari Malik bin Marsad, dari ayahnya, dari Abu Dzar, yarfa'hu, yakni dia menisbatkan ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qala thumma qala ba'da dzalika la a'lamu illa raf'a. Artinya Abu Dzar mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika shadaqah. Jamaah, perintah untuk bersedekah ini bukan hanya untuk orang kaya. Orang yang tidak mampu pun diperintahkan untuk bersedekah. Tapi ternyata ada amalan-amalan yang bernilai sedekah, nggak perlu keluar fulus. Makanya tatkala antum melihat orang kaya mengeluarkan uangnya, antum melihat umpamanya ketika ada kotak amal dijalankan, antum nggak bisa mengeluarkan duit, maafi fulus Ustaz. Iya, kadangkala mahasiswa benar-benar maafi fulus. Apakah kemudian antum berhenti tidak bersedekah? Ada banyak amalan lain yang bisa dikerjakan. Contoh nih yang ringan ya, antum menertibkan sandal di sana. Kan sandal itu kalau kajian biasanya semrawut cuma ya. Sebagian di atas sandal lainnya, antum hadapkan semua kepada yang mereka yang mau turun dari masjid. Insya Allah itu bernilai sedekah. Antum nggak punya fulus. Di sini Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah. Dulu orang itu kalau ngambil air pakai timba. Engkau menuangkan air dari timbamu ke timba saudaramu, itu sedekah. Airnya bukan milikmu, engkau hanya mindah, itu sedekah. Di sini antum lihat, mungkin sebagian mahasiswa, sebagian ustadz lagi ambil air, dia mau bawa ke sepedanya, katakan ustadz khalini ya ustadz, hari ini anak belum sedekah. Mudah-mudahan ini jadi pahala sedekah buat anak. Antum angkat, antum bawa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita ini disuruh berlomba-lomba jemaah. Yang seperti itu.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Terus wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar. Itu sedekah. Engkau memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu sedekah. Apa nggak bisa antum tiap pagi bikin status yang isinya mengajak kepada kebaikan? Nggak bisa. Mengingatkan tentang salat duha, mengingatkan tentang fadilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, mengingatkan tentang husnudzan, mengingatkan tentang pentingnya amanah. Apa saja antum bikin status sedekah. Lagi rame banyak kemaksiatan terjadi, antum ingkari dengan tulisan antum, bernilai sedekah. Wallahi zaman sekarang untuk berbuat baik itu banyak peluangnya. Masalahnya semangat menjadi lemah di saat kemudahan diberikan. Memang kemudahan itu terkadang menciptakan orang-orang yang lemah, dan kesulitan itu menciptakan orang-orang yang kuat, yang tahan banting. Kita semua sudah enak. Enak, sebagian mahasiswa itu nggak bisa nulis bahasa Arab sekarang. Karena bisa nulis pakai laptop semuanya. Ketika suruh nulis pakai tangan, ya Allah, dokter kalah bagusnya sama tulisan dia. Masya Allah. Maka ingat manfaatkan. Engkau memerintahkan kepada kebaikan, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu, di wajah saudaramu, itu sedekah. Nih sekarang nih antum berada di majelis ini, antum sudah senyum enggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Hah? Belum, kadang-kadang sama. Wallahu a'lam, siapa ini? Dan ini terjadi. Jangan di masjid, di kelas. Sebagian mahasiswa nggak kenal dengan di sebelahnya. Sampai tanya, antum tahu sama yang di sebelahnya? Enggak, Ustaz. Allahu Akbar. Ini sudah mau selesai semester jamaah. Ada yang nggak tahu, wala senyum. Coba di sini, yang belum kenal sama yang kanannya antum kenalan dan senyum buat dia. Nah, fadhol, yang belum kenal. Antum jangan senyum-senyum sendiri kayak orang. Senyum di wajah saudaramu jamaah. Nah, khalas sudah kenal semua. Ana mau tunjuk ntar lagi. Sedekah. Datang, ahlan, assalamualaikum, kif hala, tebarkan senyum. Kadang-kala ini orang saudara senyum. Subhanallah, itu bernilai sedekah. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, supaya manusia tahu dalam agama kita, sedekah bukan hanya berkaitan dengan fulus, la. Wa imatatukal hajara wasyauka wal azma an tariqin nas laka sedekah. Engkau menjauhkan batu, duri, tulang dari jalan itu, menyingkirkannya, memindahkannya, itu sedekah. Untuk melihat ya, kadang-kala di jalan ada batu yang keluar dari tanah karena mungkin kena mobil atau apa, antum pindahkan. Ada ranting, ada paku, itu bernilai sedekah. Cuma memang jamaah, ada orang yang dari hatinya itu sudah suka membantu orang. Tapi ada orang yang perlu pelatihan. Makanya akhlak itu ada yang jibiliyah, fitriyah, ada yang muktasabah. Akhlak itu ada yang memang dilatih gitu. Antum akan lihat ya, orang-orang yang lewat gelas, kadang-kadang di masjid ada gelas yang habis diminum tidak dibuang. Lupa mungkin orangnya. Antum akan lihat di antara 10 orang yang lewat, belum tentu semuanya buang gelas itu.
Belum tentu. Tapi ada orang yang ketika melihat itu nggak enak jiwanya gitu, dia ambil, langsung dia buang. Padahal bukan milik dia, bukan salah dia, tapi disinilah dia memiliki jiwa kepedulian dengan lingkungannya, dengan masyarakat. Apalagi kalau dibandingin dengan niat tadi mencari pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat paku. Sebagian orang ana lihat, Allah nggak mungkin bukan mahasiswa ya. Lihat sampah berserakan, dia mengatakan, ana bukan tukang bersih sampah. Iya, bukan. Tapi engkau muslim yang cinta dengan kebersihan. Engkau muslim yang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan bicara itu kerjaanmu atau bukan pekerjaanmu. Ketika semua muslim punya jiwa ini, selesai, Indonesia ini akan jadi negara yang bersih. Ana sering sampaikan dulu, kalau kita sholat subuh, ada orang-orang yang naik motor ke masjid. Masjidnya ini melewatin sungai jembatan. Jadi dia sebelum ke masjid, mampir jembatan, buang sampah, seret, ke masjid. Merasa nggak ada masalah. Bukankah dia yang bikin banjir? Dia satu orang, Ustaz, bukan cuma ana, Ustaz. Iya, engkau satu, di sana ada 100 orang seperti itu. Ketika itu dibuang di sampah, jamaah. Ya Allah, jamaah. Apalagi di Jakarta, di Manggarai, ya apa namanya? Di tempat pintu sungai Manggarai itu, ana dulu tinggal dekat sana. Ya, sampah bertonton tiap hari. Padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, Nabi SAW mengingatkan, kuffa syarraka anin nas. Jangan nyakitin orang. Engkau nggak bisa ngasih manfaat sama orang lain, nggak bisa bantu orang lain, udah nggak apa-apa. Ada orang yang memang tidak bisa memberikan manfaat sama orang lain. Tapi satu, jangan kasih mudarat buat orang. Udah. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang orang lain selamat dari gangguan dia, dari lisannya dan dari tangannya. Apalagi kalau dikatakan ini berpeluang bernilai sedekah, kenapa kita tidak lakukan? Jangan. Antum cari gitu. Kalau bisa antum jalan lihat ada paku mungkin di sini hanya untuk mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang berkaitan dengan bab kita, wa hidayatukar rajula fi ardid dhalah sedekah. Dan engkau memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat di jalan yang tidak ada tanda-tandanya. Al-ardud dhalah ini ada apa istilahnya? Ada daerah yang tidak ada tanda di situ. Orang bisa tersesat di tempat itu. Engkau berikan petunjuk, itu bernilai sedekah. Maka ini benar-benar nilai-nilai Islam yang perlu kita sebarkan. Antum tahu nih malam ini, jangan berhenti di hati antum. Liyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bapak antum nggak hadir, ibu antum nggak hadir, adik antum nggak hadir. Mungkin juga keponakan antum nggak hadir. Apa tugas antum? Sampaikan kepada mereka. Loh gimana Ustaz? Mereka tidak tinggal bersamaan. Sekarang dengan handphone ini semua ada di tangan antum. Antum punya grup keluarga, punya apa? Sebarkan. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو أن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من كمه أعمى عن السبيل. Barakallahu fiik. Ini bab man kammaha a'ma. Maksudnya yang menyesatkan orang buta. Wallahi jamaah, adanya orang buta, adanya orang yang berkebutuhan khusus, sejatinya itu
adalah nikmat buat kita agar kita dapat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita yang belum mensyukuri nikmat matanya, tapi ketika melihat orang buta, dia tahu, ya Allah. Banyak di antara kita yang belum pandai mensyukuri nikmat kakinya. Ketika melihat orang lahir, dari lahir dia nggak punya kaki, baru antum, ya Allah, ingat sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menciptakan orang-orang berkebutuhan khusus itu, ujian buat mereka dan ujian buat kita. Liyabluwani rabbi aashkuru am akfur. Untuk menguji kita ini syukur apa kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Karena orang baru akan merasakan nikmat kalau kehilangan. Nah, di bab ini, bagaimana ada orang melihat orang buta malah dijadikan bahan guyonan kadang-kadang. Disesatkan dia. Bukan dibantuin nyebrang jalan, tapi malah situ-situ, sana, kanan, kiri. Na'udzubillah, ada orang yang sakit. Apa hukuman buat orang yang seperti ini? Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman bin Abi Zinad dari Amr bin Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknat, Allah mengutuk, Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Siapa? Man kammaha a'ma anis sabil, yang menyesatkan orang buta dari jalan. Di situ ada nilai sedekah. Wallahi jemaah, antum kalau ngelihat orang buta, ngelihat orang punya kebutuhan yang harus dibantu, antum bantu. Nabi SAW mengatakan, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan dengan saudaraku yang punya keperluan, ngurusi urusan dia. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid 1 bulan. Antum bisa lihat, orang iktikaf itu manfaatnya buat siapa? Buat pribadi. Tapi ketika antum membantu orang lain, apalagi orang buta nih, manfaatnya buat orang lain. Bahkan Abu Sa'id Hasan al-Basri radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, la an amsya ma'a akhin li fi haja ahabbu ilayya min an usalliya al-farakah. Aku berjalan membantu urusan saudaraku, lebih aku cintai daripada aku sholat 1000 rakaat. Nabi SAW ketika ditanya, khairun nas, ahabbun nas ilallah, siapa orang yang terbaik, siapa orang yang paling dicintai Allah, apa kata beliau SAW? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadilah antum orang yang bermanfaat buat orang lain. Paling tidak manfaat buat sahib antum, manfaat buat kawan antum di kamar, bangunkan dia untuk sholat, ingatkan dia dalam kebaikan. Ketika dia sakit, kita berusaha untuk membantu dia. Dia perlu untuk ke dokter, antum antar dia. Ini tadi, mengurusin urusan saudara kita, membantu menyelesaikan keperluan dia yang lebih baik dan lebih dicintai Nabi SAW daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab al-baghi. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرم قال حدثنا شهر قال حدثني ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس إذ مر به عثمان بن مزعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ قال بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدث إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فقال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنت جالس. قال فما قال لك؟ قال
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: ذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bab al-baghi, bab tentang perbuatan zalim. Perbuatan zalim ini kita tahu Allah mengharamkannya. Bahkan Allah mengharamkannya atas dirinya sendiri. Allah mengatakan ya ibadi dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Enggak akan ada pengurangan amalan seseorang dan tidak akan ada penambahan dosa kepada seseorang dari apa yang tidak dia kerjakan. Allah mengharamkan atas dirinya dan Allah mengharamkan di antara kita untuk melakukan kezaliman. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang secara sanadnya dhaif. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail ibn Abban. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Hamid ibn Bahram. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syahr bin Musyab. Dia berkata haddatsani Ibn Abbas, telah mengajarkan kepada aku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fina'i baitihi bi Makkah jalis. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam di teras rumahnya di Makkah, ya, kejadian Makkah, dia sedang duduk. Idz marra bihi Utsman bin Mad'un. Tahu-tahu ada Utsman bin Mad'un. Ini saudara sesusuan sama Nabi SAW. Dia termasuk orang muhajirin yang pertama meninggal di Makkah, di Madinah. Tahu-tahu lewat Utsman bin Mad'un. Fakasyara ila Nabi SAW. Yani dia tertawa, tersenyum sampai kelihatan giginya. Faqala lahu Nabi SAW, ala tajlis. Nabi SAW mempersilahkan Utsman, engkau enggak mau duduk. Kadang-kadang kan ada orang lihat depan rumah, dipersilahkan kan. Fadhal. Kau enggak mau duduk? Qala bala, iya. Fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustaqbilahu. Nabi duduk berhadapan dengan Utsman. Pada saat dia lagi ngobrol, id syakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sama. Tahu-tahu Nabi SAW memandang ke arah langit. Faqala, lalu beliau berkata, atani Rasulullahi anifan wa anta jalis. Telah datang kepadaku utusan Allah pada saat engkau duduk. Yakni Jibril alaihissalam datang. Qala fama qala laka. Terus apa yang dikatakan utusan Allah kepadamu wahai Rasulullah SAW? Qala, maka kata Nabi SAW, beliau membacakan ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Adil ini biasanya yang berkaitan dengan hukuman. Berlaku adil. Wal ihsan, dan berbuat baik. Berbuat baik ini biasanya ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, contohnya ihsan itu ya, antum naik ojek harusnya bayar 10.000, antum kasih 12.000. Itu ihsan. Seorang yang berjualan 1 kilo beras, dia tambahin sedikit. Jadi tambahan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Wa ita'idzil qurba, dan berbagi kepada kerabat. Ini tolong orang-orang yang
punya kelebihan harta, perhatikan keluarganya. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Wa yanha, dan Allah melarang anil fahsya, perbuatan keji seperti zina, LGBT, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan munkar, wal baghi, dan kezaliman yang berkaitan dengan mengambil hak orang lain, mengurangi hak orang lain, memukul orang lain. Dan kalau bicara kezaliman ini ada 3 jemaah, 3 macam. Berkaitan dengan darah, membunuh, melukai fisik seseorang. Berkaitan dengan harta, mengambil, menipu harta orang lain. Yang ketiga berkaitan dengan kehormatan, dengan menghina, membuli, atau menfitnah. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan kepada kalian pelajaran agar kalian ingat. Apa kata Utsman? Wa dzalika hina istaqarra al-iman fi qalbi. Itu disampaikan Nabi SAW, iman sudah ada di dalam dadaku, sudah menempati hatiku. Wa ahbabtu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan aku cinta Muhammad SAW. Syahr ini bukan Syahr bin Hausyab sama ya. Disebutkan Syahr ini, iya, hadis ini dhaif dikarenakan dhaifnya Syahr, di dha'fi Syahr. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita dengarkan azan. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai antum dan keluarga. Afwan Ustaz, sebagian Allah mudahkan dan bukakan pintu-pintu ilmu, namun tekad yang tipis dalam belajar. Sebagian yang lain memiliki tekad kuat untuk belajar, namun terhalang karena kondisi biaya.
sehingga datang perasaan putus asa. Bagaimana nasihat antum untuk dua kondisi di atas, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Kekuatan tekad untuk beramal. Wa fi kullin khair. Di setiap orang beriman ada kebaikan. Lalu apa nasihat Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Maka untuk kedua kondisi ini ingat dengan pesan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat buat engkau. Apa saja. Semangat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Yang lemah semangatnya, minta tolong sama Allah. Yang kuat semangatnya tapi tidak punya biaya untuk belajar, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berputus asa. Imam Syafi'i bukan anak orang kaya. Bahkan bagaimana beliau belajar, Imam Syafi'i itu belajar yang akhirnya sambil ngajar. Belajar sambil ngajar. Agar dia ketika gurunya pergi, Imam Syafi'i disuruh gantiin. Dan sebelumnya bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau nggak punya kertas buat nulis. Bahkan beliau mencari kertas-kertas yang dibuang sudah. Di kantor pemerintahan pada waktu itu, beliau ambil bagian belakangnya yang kosong. Melakukan itu. Artinya keterbatasan seseorang ketika dia tidak punya biaya itu tidak menghalangi dia untuk berhenti belajar. Allah Azza wa Jalla mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, mereka dibiarkan saja tanpa dikasih ujian? Seperti kondisi kedua, dia semangat belajar tapi kok nggak dibuka pintu rizki. Allah kasih ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak mana yang beriman benar-benar dan mana yang pura-pura, mana yang bohong dan dusta. Maka nasihat ana buat orang yang kondisi kedua, lihat bagaimana perjuangan para sahabat. Bagaimana perjuangan ulama-ulama terdahulu mereka belajar ilmu. Bagaimana cerita Ibn Aqil, dia mengatakan bultud dama marratain. Aku kencing darah 2 kali dalam menuntut ilmu hadis. Marratan bi Makkah wa marratan bi Baghdad. Sekali aku kencing darah di Mekah, yang kedua kencing darah lagi di Baghdad. Kenapa? Dia nggak punya. Dia bawa bukunya, dipanggul sama dia. Wa kuntu amshi hafian, nggak punya sepatu, sandal nggak punya dia. Jalan dengan tidak beralaskan kaki. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk belajar menuntut ilmu. Makanya berusaha. Berdoa mohon sama Allah. Rizki itu tidak harus dengan bekerja. Orang berpikir, oh kalau nggak kerja nggak akan dapat uang. Bagaimana dengan firman Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri sama Allah, Allah akan cukupin dia. Terkadang kita nggak berserah diri sama Allah. Hati kita ini bergantung fulan. Kayaknya fulan bisa bantu ana, kayaknya fulan bisa nolong ana. Jangan. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, bagaimana kiat agar tetap bisa senyum dan menampakkan kebahagiaan di hadapan orang-orang meskipun sedang menyimpan kesedihan? Barakallahu fikum.
Iya jamaah, ada seorang perempuan yang dia curhat sama dia, mengatakan, Ustaz, ana ini kadang kala sedih ya sama suami yang sikapnya kasar, yang kadang kala dia marah, bikin ana nangis, Ustaz. Tapi ketika ana keluar kamar, ana bersihkan air mata ana ketemu ibu, ketemu sama keluarga, itu seakan-akan nggak ada masalah. Kata suami ana, inti pandai bersandiwara. Loh, dia berpikir ini sandiwara, enggak. Jadi memang kita berusaha jamaah untuk tidak menampakkan kesedihan kita kepada orang lain. Apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Udah kita serahkan sama Allah Subhanahu. Ketemu orang ahlan wa sahlan, ya. Seakan-akan dia nggak ada masalah. Yang ada di masjid ini, yang tersenyum ketawa, apakah nggak punya masalah? Semua punya masalah. Antum kalau tanya Ustaz punya masalah, Allahu Akbar, Anda punya segudang masalah. Ada kita punya masalah. Maka ingat bagaimana Dzulqarnain, ya. Ketika dia kirim surat kepada ibunya, ketika ajal dia sudah datang, takut ibunya bersedih, akhirnya dia perintahkan, dia minta ibunya untuk ngundang orang satu kampung, bikin makanan, ya. Gimana ini, ibunya seorang raja, bikin makanan, diundang semua orang satu kampung itu jemaah. Sebelum mereka menikmati makanan itu disebutkan, pesan putraku nggak boleh makan kecuali orang yang tidak punya. Yang boleh makan hanya orang yang tidak punya masalah. Satu kampung nggak ada yang makan. Ya. Antum pikir kita semua tersenyum ini nggak punya masalah? Banyak kita punya masalah. Akhirnya satu kampung nggak ada yang makan. Ibunya baru sadar. Ternyata anaknya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada dia. Ibu, jangan terlalu sedih gitu. Jangan berpikir hanya engkau yang sedih ditinggal mati anakmu. Orang-orang ini semua punya masalah. Gitu. Maka bagaimana cara kita untuk menyembunyikan kesedihan kita? Ya sekali lagi minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan perintah Nabi SAW, tersenyum di wajah saudara. Yang ketiga, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk menceritakan kebaikan, untuk berbagi kesenangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang diceritakan tuh nikmat apa musibah? Nikmat. Tapi kebanyakan kita ceritanya musibah terus. Wallah Ustaz, anak kena musibah ini, itu cerita panjang. Coba antum berhentikan dia ketika cerita. Tunggu sebentar. Antum punya nikmat nggak yang kasih Allah? Oh banyak Ustaz. Nah, coba ceritakan nikmat. Wallahi orang itu perlu diberhentikan. Ketika dia cerita punya masalah macam-macam, antum punya nikmat nggak kasih Allah SWT? Karena terkadang ada orang yang curhat tentang musibah yang menimpa dia, seakan-akan nggak ada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya sebagian salafus saleh kalau ada orang yang mengeluh sama dia, apa kata orang ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamu. Engkau mengadukan Allah yang sayang sama engkau kepada manusia yang tidak sayang kepadamu. Itu yang terjadi dengan kita. Ketika kita menceritakan masalah-masalah kita, sejatinya kita mengadukan Allah itu mengujiku dengan seperti ini. Maka katakan, Allah nggak kasih nikmat sama engkau. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka kalau engkau ingin dapat tersenyum di hadapan orang-orang, ingat sama nikmat yang Allah berikan. Banyak. Antum masih ingat dengan ucapan Syakik ketika ditanya sama gurunya Ibrahim bin Adham, ya Syakik, akhbirni amma anta alaih. Syakik, kabarkan kepada aku bagaimana kau menyikapi hidup ini. Orang kan punya prinsip masing-masing. Kata Syakik, amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Aku punya prinsip, kalau dapat rezeki aku makan,
Kalau dihalangi dari rezeki, ya aku sabar. Gimana prinsip ini jamaah? Bagus kan? Dikasih rezeki ya dimakan, nggak dikasih, ya sabar. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin. Oh, prinsipmu seperti itu. Anjing-anjing di Balkh sama kayak gitu prinsipnya. Kasih makan, makan. Lemparin makanan, antum lihat anjing, makan. Nggak dikasih, ya diam. Sabar. Apa bisa jangkau sama anjing? Wah, ini muridnya jemaah. Masa kayak anjing, anak kata dia. Terus kalau engkau gimana, kata dia? Kata dia, amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Aku kalau dapat rezeki, ya aku berbagi. Bukan mikirkan perutnya dia saja. Coba lihat sebagian mahasiswa. Kalau ada yang bagi makanan ya, rebutan, oh Masya Allah. Sudah nggak berpikir untuk berbagi nggak? Yang lebih dulu dapat. Kan kita fair jemaah. Fair. Nah, dapat ya. Kata Ibrahim lah. Kalau dapat rezeki azar tuh, berbagi. Antum kadang kala hari Jumat biasanya ada yang orang yang bagi-bagi makanan ya. Antum dapat. Ternyata fulan datang nggak dapat. Antum nggak dapat fulan. Fadhal. Ada yang kayak gitu jemaah? Waduh, Ustaz. Kalau ada di STD perlu dipelihara yang kayak gitu. Nah, ada tapi jemaah ada. Orang ketika lihat satu orang dilihat dia datang ternyata antum dia lebih butuh daripada antum. Asar tuh. Dan isar ini isarnya sahabat subhanallah. Itu enggak seperti isarnya sebagian kita. Isarnya sebagian kita itu karena dia enggak butuh. Tapi isarnya para sahabat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia butuh tapi dia berikan kepada orang lain. Maka bagaimana dia mengatakan kalau aku dapat rezeki aku berbagi, aku utamakan yang lainnya. Mungkin dia lebih butuh daripada aku. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangin dari rezeki, aku bersyukur. Kok bisa jemaah? Nikmat Allah itu bukan cuma uang. Banyak nikmat Allah. Dan boleh jadi kamu dihalangi dari rezeki itu nikmat. Berapa banyak orang yang ketika susah rezekinya bisa di soft pertama aja. Antum ya Allah alhamdulillah sejak anak punya utang anak di soft pertama alhamdulillah. Itu nikmat enggak? Nikmat. Sejak antum punya masalah antum bisa sholat qiyamul lail. Nikmat yang harus disyukuri. Jadi masalah itu membuat antum qiyamul lail. Terhalangi dari rezeki membuat antum puasa sunnah. Bukankah nikmat? Maka Ibrahim mengajarkan syakar itu bersyukur aku sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah halangkan nikmat Allah itu banyak. Bahkan dalam musibah itu ada nikmat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Dulu pas sekolah saya menjadi korban bully. Baik fisik maupun mental. Dikatakan miskin, jahil, dan tidak jantan. Karena tidak bisa membalas pukulan saat saya disakiti. Namun alhamdulillah, saya sekarang sudah lulus S2 dan dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan. Saya juga sudah bekerja dan saya merasa cukup dengan rezeki saya. Pertanyaannya, bagaimana saya harus bersikap terhadap orang-orang yang pernah membuli saya? Karena saya sakit hati. Dan benci masih bercokol di hati saya sampai sekarang. Masya Allah jemaah. Iya. Tadi Anda sampaikan kelemahan, kesulitan itu membuat orang jadi kuat. Dia ingin menunjukkan bahwa aku tidak seperti yang kau katakan. Mungkin hampir semua kita pernah dibully ketika masih sekolah. SD, waktu di pondok dibully sama senior ya. Di kuliah ada yang dibully, kayaknya sudah nggak ada di kuliah zaman. Apa sikapnya?
Yang pertama, engkau boleh tidak memaafkan. Boleh tidak memaafkan. Karena Allah memberikan hak kepada orang yang dizalimin untuk membalas kezaliman orang tersebut. Bahkan dia boleh menuntut pada hari kiamat kelak atas kezaliman yang dilakukan oleh orang itu. Tapi hal itu hanya akan membuatmu sakit hati. Orang kalau tidak memaafkan itu jemaah, boleh, tapi yang ada sakit hati. Maka yang antum sebutkan kan sakit hati sekarang. Apalagi kalau ketemu sama fulan, aduh ini yang bikin anak. Mudah-mudahan tabrakan dia. Umpamanya seperti itu. Boleh orang yang dizalimi mendoakan keburukan buat orang yang mendoliminya, boleh. Tapi tidak berlebih-lebihan. Namun nasihat ana, antum berdoa maafkan mereka. Karena orang yang memaafkan itu seperti mencabut duri dari jantungnya. Dan Allah sudah kasih nikmat sama antum. Orang itu mungkin hidupnya susah. Kita kadang-kadang ingin berbangga diri kepada dia. Jangan. Allah yang kasih nikmat sama antum. Bukan karena antum. Tapi karena Allah yang memberikannya. Syukuri. Dan maafkan dia. Ada seorang guru yang mendidik anak-anaknya. Anak-anak itu disuruh bawa kentang. 3 butir kentang di plastik. Anak SD lah. Pokoknya tiap berangkat sekolah bawa. Pulang bawa. Terus bawa seperti itu. Dapat berapa hari yang namanya kentang itu membusuk. Sebagian siswa itu masih bawa yang udah busuk. Sebagian udah dibuang. Katanya mana? Aduh busuk bu guru, kata dia. Mana masa mau bawa itu, kata dia. Enggak. Sebagian masih ada yang bawa. Kemudian bu guru menyampaikan, itu permisalan orang yang menyimpan sakit hati sama orang lain. Masa mau dia bawa kemana-mana? Yang ada sakit hati terus. Sampai tua antum makan sakit hati. Kadang-kala antum ketemu fulan sholat bersama, ngaji bareng. Artinya fulan udah ngaji. Allah, hadza fulan yang buliana. Antum gak tenang hidupnya. Allah mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Artinya kalau orang itu masih seperti dulu, antum perbaiki. Tapi kalau dia sudah berubah, udah maafkan dia. Pahalanya Allah yang akan kasih pahala. Dan akan kasih pahala tanpa perhitungan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanallah, ini kok mirip jemaah. Bagaimana agar kita tidak terlalu sakit hati ketika dakwah kita ditolak mentah-mentah oleh orang yang kita percaya, dan muncul keraguan jika ia mau berdakwah ke halayak umum. Ahibati fillah, antum harus punya jiwa para pendakwah. Sakit hati kita ketika dimaki, dibully, ditolak dakwah kita. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi SAW, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Kata Allah, kami benar-benar tahu hatimu jadi sempit, dadamu jadi sempit gara-gara omongan orang-orang tersebut. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ketika antum merasa tadi sakit hati, bagaimana cara ngobatinya? Bertasbih, sholat, minta sama Allah Azza wa Jalla. Itu Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Pada hari kiamat, ya'ti nabi wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada nabi pada hari kiamat di padang mahsyar yang pengikutnya cuma 1 orang. Nabi. Pengikutnya cuma 2 orang. Ya'ti nabi wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang datang alaihi salam tanpa ada satupun pengikut. Apakah dia gagal? Enggak. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Bagaimana Nabi alaihissalam ingin pamannya masuk Islam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin bapaknya masuk Islam. Bagaimana Nabi Nuh ingin istrinya, ingin anaknya. Nabi Lut ingin istrinya, tapi nggak dikasih hidayah. Maka ketika antum ditolak, antum ingat nabi-nabi pun ditolak.
Dan Nabi Muhammad SAW diingatkan, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Sudah ada nabi-nabi yang didustakan, yang ditolak, ada. Engkau bukan yang pertama ditolak gitu. Memang sakit hati itu jamaah. Tapi dihibur sama Allah Azza wa Jalla. Disuruh sabar seperti sabarnya Nabi Nuh. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar engkau seperti sabarnya ulul azmi. Seperti sabarnya Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kecuali sedikit. 950 tahun dikatakan dalam riwayat Ibnu Abbas yang beriman cuma 80 orang. 950 tahun. Antum baru berdakwah sekali. Sabar. Doakan. Kalau bicara nanti tapi biasanya jamaah kalau sudah biasa ditolak itu enak. Udah terbiasa. Anak kadang-kala mau kajian di mana, Ustaz dibatalkan Ustaz. Waktu awal-awal ya Allah, dibatalin ya. Tapi sekarang dibatalkan, oh biasa sudah. Jadi sudah biasa jamaah. Nah, itu perlu latihan, maka disuruh sabar, suruh sabar. Lama-kelamaan antum insyaallah bisa sabar. Insyaallah. Tatkala kita ditanya jalan, namun kita lupa ingat. Kemudian kita mengarahkan kepada jalan yang ternyata salah. Kalau kasusnya begini bagaimana jadinya Ustaz? Bukannya mendapat pahala, apakah justru berbuat dosa? Syukran wa barakallahu fikum. Ketika antum tidak yakin, antum sampaikan kepada orang itu, ana wallahu a'lam, ya kayaknya jalannya lewat sini. Sehingga dia tahu bahwa antum tidak yakin. Kalau ternyata salah, antum sudah berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa atau kami tidak sengaja. Jadi insyaallah antum enggak salah. Bagaimana hukum mendoakan keburukan bagi perokok yang merokok di jalan raya, yang asapnya terkena pengendara di belakangnya? Juga apakah boleh kita berdoa, ya Allah hancurkan hidup orang tersebut jika dalam jual beli dia menipu? Misal seorang tukang bengkel yang ngakalin kita terkait biaya servis atau onderdilnya. Iya, ahibati fillah, kalau bicara mendoakan keburukan buat orang yang menzalimin boleh, tapi antum doakan hidayah lebih baik buat dia. Nabi SAW disakiti, dilemparin batu dari Taif sampai berdarah-darah. Beliau ditawarin agar penduduk Taif atau penduduk Mekah dihancurkan, dibinasakan. Itu orang-orang kafir. Apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap Allah keluarkan generasi dari sulbi mereka yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Boleh mendoakan keburukan. Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah enggak suka doa keburukan itu kecuali orang yang dizalimi. Boleh mendoakan agar orang yang menzalimi itu dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Tapi antum doalah umum, ya Allah hukumlah dia dengan kezaliman dia ya Allah yang dia lakukan. Nggak harus secara spesifik ya, apa yang harus
Kan enggak. Tapi kalau antum lewat dia senyum, Assalamualaikum. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Bisa jadi suatu hari dia duduk di majelis ini. Allah datang ke majelis ini. Boleh jadi karena doa antum, dan antum akan mendapatkan pahala terus kalau dia ngaji. Karena memang karena doa yang antum panjatkan buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri pribadi. Dan sepertinya pekan ini adalah pekan terakhir jamaah untuk kajian ba'dal maghrib, karena pekan depan sudah masuk pekan usbu al-mayyit, kata dia. Pekan tenang, manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh, perbanyak puasa sunnah, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.